Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan labu kuning 100 gram. Ini labu sudah dikukus, dicuci, dan dikupas kulitnya. Kemudian dihancurkan, dilembutkan ya seperti bubur. Setelah lembut dan hancur seperti ini teksturnya, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk labunya dalam kondisi dingin ya. Selanjutnya di wadah berbeda, siapkan tepung terigu. Di sini aku gunakan 250 gram, 3 sendok makan gula pasir, ragi instan 1 sendok teh atau setara dengan 3 gram, susu bubuk 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram, kemudian 1 butir telur ukuran 55-60 gram. Ini diaduk sampai merata. Kemudian tambahkan labu kuning yang tadi sudah dihaluskan. Ingat, labu kuningnya suhu ruang ya, jangan panas-panas dimasukkan, nanti raginya bisa mati. Di sini aku tidak menambahkan air lagi teman-teman, jadi kadar air dari labu yang aku punya itu tinggi banget mungkin ya. Kalau teman-teman ternyata adonannya masih keras, itu boleh ditambahkan sekitar 30-40 ml air. Kalau di sini aku nggak pakai ya. Kemudian ini aku aduk lanjut menggunakan tangan karena ini sudah mulai melengket. Aku aduk pakai tangan dulu, kemudian lanjut aku nanti akan aduk pakai mixer. Kenapa pakai tangan dulu? Supaya mixerku nggak cepat rusak ya teman-teman. Jadi diaduk dulu sampai menyatu, kemudian lanjutkan dengan mixer, biar mixer kita nggak cepat panas. Nah, sudah menyatu seperti ini, tambahkan margarin 1 sendok munjung dan 1/4 sendok teh garam. Takaran sudah aku taruh di deskripsi, teman-teman bisa cek di sana. Diaduk sampai kalis elastis. Nah, ini udah agak berat ya teman-teman. Untuk margarinku kondisinya agak beku ya, dingin gitu. Nah, ini aku ganti aja pakai mixer supaya lebih gampang. Di mixer kurang lebih 6-7 menit ya teman-teman, tergantung dari mixer masing-masing. Di sini aku pakai 6 menit, itu sudah kalis elastis. Cara memixernya, untuk pakai hand mixer seperti ini yang kapasitas kecil, teman-teman bisa dorong tarik angkat seperti itu ya. Nah, ini sudah lumayan tercampur nih teman-teman. Jadi teknik dorong tarik angkat, nah dorong tarik angkat. Nah, kalau angkat itu fungsinya dari bawah ke atas, nah diangkat, angkat, dorong, angkat seperti ini ya. Dilakukan seperti ini, jangan dilawan adonannya ya, ikutin alur adonannya aja supaya mixer kita bebannya nggak terlalu berat. Di sini aku gunakan kecepatan 2 atau 3 aja teman-teman pada saat pemixer. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita cubit sedikit untuk melihat apakah sudah kalis atau belum. Tanda-tanda kalis adalah sudah muncul widow paint seperti ini. Nah, ini tandanya sudah kalis ya teman-teman. Tuh, cantik banget ya adonannya, warnanya kuning. Kemudian ini akan aku mixer sedikit lagi. Nah, sudah selesai teman-teman, ini bisa untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian di sini akan aku timbang berat masing-masing sekitar 33-35 gram. Sesuaikan lagi ya teman-teman dengan selera, kalau mau agak gede boleh di 50 gram. Di sini aku pakai 33-35 aja. Nah, adonannya kalis, lembut, lembab, dan ini nggak keras ya teman-teman. Jadi kadar airnya udah pas, walaupun di sini aku tidak menambahkan air. Lanjut lakukan penimbangan. Siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung, dan adonan bisa disimpan di wadah yang sudah ditaburi dengan tepung ya. Kemudian lanjut proses merounding.
Proses meronding menurut aku kayak gini ya, lebih gampang begini. Kemudian aku cubit-cubit di bagian bawahnya supaya tidak ada lubang pada adonannya dan adonan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Rounding macam-macam tekniknya ya teman-teman, banyak caranya. Yang penting mulus dan dia tidak berlubang. Nah seperti ini tinggal dicubit-cubit aja, ditempel. Nah ini sudah selesai. Setelah selesai, ini beri jarak ya teman-teman pada donat supaya dia kalau mengembang nanti tidak saling menempel. Kemudian ini didiamkan 1-2 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Aku nggak ada proses degassing ya teman-teman. Ini 1 jam 20 menit ternyata sudah mengembang. Ciri-ciri siap goreng adalah ketika disentuh seperti ini dia kembali dia adonannya ya. Selanjutnya ini digoreng di api yang sedang cenderung ke kecil, jadi jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti bagian luarnya kering, menghitam dan dalamnya masih mentah. Sedangkan kalau kurang panas nanti dia akan menyerap minyak terlalu banyak. Jadi sedang panas tapi cenderung ke kecil ya. Apinya besar cenderung ke kecil. Kalau sudah kecoklatan di satu sisi boleh dibalik, kemudian kalau sudah kecoklatan di kedua sisinya boleh diangkat. Nah seperti ini teman-teman, ini udah kecoklatan jadi akan aku angkat ya. Jangan lupa sedikit dihentakkan ketika menurunkannya dari sarangan atau saringan minyaknya supaya white ringnya kokoh. Kemudian goreng kembali sampai adonan habis. Dan ini dia teman-teman hasil gorengnya, Masya Allah, menul-menul dan cantik banget ya. Ada juga white ringnya. Menurut aku dari tampilannya aja ini cantik banget. Warna kuning alami dari labunya itu bikin donatnya jadi lebih cantik. Dari resep donat yang biasa, donat tepung aja, dengan resep donat labu ini menurut aku jauh lebih lembut donat labu. Ini teksturnya lebih fluffy gitu ya teman-teman ketika dimakan. Masya Allah cantik banget ya, mengembang sempurna dan dia tuh kempus-kempus banget, manisnya pas, lembut, fluffy banget. Rekomen banget teman-teman kalau teman-teman mau bikin donat pakai labu, pakai resep ini, insya Allah berhasil. Dimakan ininya aja udah enak banget, apalagi kalau ditambah gula halus campur susu bubuk makin enak. Pakai selai juga, waduh jauh lebih mantap. Rikuk di rumah ya. Kalau rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Langkah pertama, siapkan tepung terigu 500 gram. Untuk takarannya ini protein tinggi 500 gramnya ya. Kemudian 60 gram susu bubuk, 80 gram gula pasir, 8 gram ragi instan. Di sini aku gunakan vanili bubuk opsional, kalau teman-teman nggak mau pakai skip aja. Kemudian ini diaduk sampai ragi tercampur merata dengan tepung. Kemudian tambahkan kentang kukus. Di sini aku gunakan 240 gram. Ini sudah dilembutkan ya, ini berat bersih setelah dikukus. Kemudian ditambahkan juga 2 butir telur ukuran sedang. Kalau bisa ini suhunya dingin ya teman-teman. Aduk sampai merata. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Karena berat di sini aku ganti menggunakan mixer ya. Kalau teman-teman mau uleni pakai tangan juga bisa, tapi mungkin prosesnya jauh lebih lama. Aku mixer sampai tercampur rata. Kemudian aku tambahkan susu cair sebanyak 80 gram. Diaduk sampai semuanya tercampur seperti ini ya. Kemudian tambahkan 6 gram garam dan 80 gram margarin. Di sini aku gunakan margarin yang setengah beku. Aduk, campurkan sampai adonan kalis elastis. Hati-hati ya teman-teman dalam memixer adonan. Salah-salah mixer kita bisa rusak, gosong, meledak ya. Jadi dalam memixer ini banyak tekniknya, tapi menurut aku kalau misalkan teman-teman dapetin adonan teman-teman sudah mulai panas atau sudah mulai mengembang, tapi
belum kalis elastis, teman-teman bisa diamkan dulu di dalam kulkas minimal setengah jam ya, supaya nurunin suhu panas dari adonan. Tapi kalau misalkan teman-teman mixer ternyata belum mengembang, lanjutin aja sampai kalis elastis. Misal mixer teman-teman panas, boleh didiamkan dulu 1-2 menit ya. Makanya aku rekomendasikan bahan-bahannya digunakan dingin seperti susu dan telur itu dalam kondisi dingin supaya apa? Itu memperlambat proses aktifnya ragi. Nah ini sudah kalis elastis, ini aku akan cek dulu ya kekalisannya. Lumuri tangan menggunakan margarin dan ambil sedikit adonan. Kemudian bentangkan, kalau misalkan sudah muncul lapisan tipis itu tandanya sudah kalis elastis. Nah ini udah agak muncul ya teman-teman, mungkin 1-2 menit lagi supaya benar-benar kalis elastis. Ini aku memixer kurang lebih totalnya 12 menit ya teman-teman, tergantung mixer masing-masing. Rekomendasi dari aku kalau teman-teman masih pemula, gunakan dulu takaran 250 gram ya, supaya nggak kaget. Setelah kalis elastis, ini akan aku timbang, masing-masing adonan itu 40 gram. Jadi aku nggak pakai semua ya, aku pakai cuman 15 donat aja, di masing-masing donat 40 gram. Kemudian ini akan aku rounding. Sisa adonannya aku taruh ke kulkas ya, jadi total hasilnya adalah 1180 gram. Untuk merounding bebas ya, macam-macam tekniknya, silahkan gunakan teknik yang teman-teman nyaman. Kalau aku seperti ini aja. Nah kemudian ini aku gilas sedikit, padatkan, dan ini aku cubit-cubit di bagian bawah. Setelah di rounding, ini tunggu hingga 15 menit, tutup supaya tidak kering. Setelah 15 menit, ini siap untuk aku lubangi ya. Jadi aku masukkan dulu ke tepung terigu dan ini aku pipihkan, keluarkan udara yang terperangkap. Rapikan bagian samping dan lubangi di bagian tengah. Sesuai dengan selera ya, kalau nggak mau dilubangi juga nggak apa-apa. Nah seperti ini sudah siap. Kemudian aku akan taruh ke dalam alas seperti ini. Ini pakai baking paper ya. Kalau pakai alas teman-teman, donat akan lebih cantik ya karena tidak tersentuh gitu. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Kemudian waktunya di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih 1-2 jam, disesuaikan lagi dengan suhu di masing-masing tempat ya. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, aku waktunya 55 menit ya, di sini panas kondisinya. Kemudian langsung aku goreng di minyak panas. Gunakan api sedang cenderung ke kecil supaya tidak mudah gosong. Kemudian setelah kering atau coklat di bagian satu sisinya, ini bisa dibalik seperti ini. Kalau sudah kecoklatan di dua sisinya, bisa diangkat. Jangan lupa dihendakkan sedikit supaya white ringnya kokoh. Kemudian goreng sampai seluruh adonannya habis. Dan ini dia donat kentang yang kita buat hari ini. Dan ini mengembang sempurna ya teman-teman, ketika ditekan dia kembali ke bentuk semula. White ringnya juga cakep banget dan ini kokoh banget, enak, ini pas dipegang aja udah kerasa kalau donatnya itu lembut, ngembang, fluffy banget. Aromanya juga gurih kentang ya teman-teman. Udah pasti ini enak. Aku akan cobain dulu, bismillah. Manisnya pas, rasanya enak, ada gurih dari kentangnya berasa legit dan pulen banget teman-teman. Cocok banget nih di selera aku. Jujur daripada donat labu, aku lebih seneng donat kentang seperti ini. Karena dia rasanya tuh kayak lebih kaya gitu ya. Ini dimakan polosan aja udah enak. Kalau diberi topping, silahkan toppingin sesuai selera. Kali ini aku pakai susu bubuk yang aku beri buttercream seperti ini. Ini untuk anak aku. Rekomen banget resepnya teman-teman, hasilnya juga banyak. Kalau dicetakin 40 gram semua, mungkin aku bisa dapat 40 lebih ya. Recook di rumah ya, kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Dan itu dia teman-teman resep donat kentang yang kita buat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum.